Salam, perkenalkan nama saya Elsa Dayanti Sirait dengan NIM 210104005, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Grup A. Adapun tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Literasi Komunikasi. Sekian perkenalan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Yang pertama, pendidikan adalah suatu pembelajaran keterampilan, pengetahuan, juga kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dengan melalui suatu pengajaran, penelitian, dan juga pelatihan. Fungsi pendidikan. Horton dan Hahn menurut pendapatnya, lembaga pendidikan berhubungan atau berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest, yaitu antara lain sebagai berikut: mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah, yang termasuk mengembangkan bakat individu demi kepuasan pribadi serta bagi kepentingan masyarakat. Kedua, melestarikan kebudayaan, dan yang ketiga, menanamkan kemampuan keterampilan yang diperluas untuk partisipasi dalam sebuah demokrasi. Menurut David Poppione, terdapat 4 macam fungsi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transmisi atau pemindahan kebudayaan. Kedua, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Ketiga, menjamin integrasi sosial. Keempat, sekolah mengajarkan corak kepribadian. Dan yang kelima, sumber inovasi sosial. Pengertian edukasi. Edukasi merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Sementara pengertian edukasi menurut yang lainnya, menurut Fitriani tahun 2011, mengartikan edukasi sebagai pendidikan yang diperoleh melalui belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu mengatasinya sampai tahu solusinya. Ada 3 jenis edukasi. Yang pertama, formal. Proses pembelajaran ini umum diselenggarakan di sekolah dan ada peraturan yang berlaku serta harus ditaati ketika sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Di Indonesia, pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap individu adalah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, non-formal. Edukasi non-formal biasanya banyak ditemukan di lingkungan tempat tinggal. Contohnya, tempat pendidikan kursus-kursus yang banyak terdapat di lingkungan seperti kursus mobil, kursus musik, dan kursus-kursus lain. Yang ketiga, informal. Sedangkan edukasi informal adalah jalur pendidikan yang terdapat di keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Di dalam edukasi informal terdapat proses pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa tanggung jawab yang dimiliki. Hasil dari pendidikan informal telah diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal, serta digagas oleh pemerintah meliputi anak harus dididik dari lahir hingga dewasa. Pendidikan awal dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan tahap edukasi yang sangat penting, karena banyak anak sekarang dikarenakan keluarganya berantakan sehingga sangat mempengaruhi pendidikan dalam sekolah. Contoh edukasi formal. Yang pertama, PAUD. Di Indonesia kini PAUD atau pendidikan anak usia dini banyak didirikan berupa ruang-ruang kelas bermain, juga pembinaan dasar bagi anak di bawah usia 6 tahun yang diharapkan mampu menjadi rangsangan pendidikan secara jasmani dan rohani sebelum naik ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, TK. Taman Kanak-kanak atau TK menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang eksis di Indonesia sejak lama. Sistem pembelajaran dengan mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, menggunakan jadwal yang rinci, dan memiliki standar pengukuran nilai tertentu yang disusun sebelumnya oleh pihak sekolah atau dalam hal ini adalah guru terhadap siswa-siswinya. Ketiga, SD. Sekolah dasar atau biasanya disingkat SD menjadi tingkat selanjutnya setelah TK yang akan ditempuh siswa dalam skala pendidikan formal. Sekolah dasar akan memulai pembelajaran akademik secara serius bagi siswa-siswinya. Tidak hanya dalam bidang akademik, di sekolah dasar pengembangan minat bakat seseorang dalam bidang non-akademik pun mulai ikut diasah. Keempat, SMP. Sekolah menengah pertama atau SMP menjadi pendidikan formal setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Siswa-siswi di SMP akan mulai mengenal bagaimana berkembang di sebuah organisasi seperti OSIS atau ekstrakurikuler yang bersedia sebagai penunjang pembentukan karakter siswa. Contoh berikutnya itu 5. SMA. Sekolah menengah atas atau SMA menjadi salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia yang masih eksis hingga kini.
SMA menjadi jenjang pendidikan yang memiliki andil besar membawa siswa ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang keenam, universitas. Universitas menjadi satu dari sekian jenis perguruan tinggi di Indonesia yang sifatnya formal. Universitas ialah jenis perguruan tinggi yang digadang-gadang untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Rumpun yang ada di dalam universitas termasuk yang paling luas di antara jenis perguruan tinggi lainnya. Yang ketujuh, institut. Institut merupakan salah satu jenis perguruan tinggi lainnya yang eksis di Indonesia. Sama-sama merupakan pendidikan formal. Yang membedakan institut dengan universitas adalah institut memilih untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan rumpun ilmu pengetahuan yang lebih terbatas. 8. Sekolah tinggi. Adanya sekolah tinggi yang menciri khaskan bentuk pendidikan formal, di mana biasanya jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi dengan bentuk sekolah tinggi ini hanya ada beberapa saja, yang artinya lebih sedikit dibandingkan dengan institut maupun universitas. Selanjutnya, contoh edukasi non-formal. Yang pertama, kursus atau bimbingan belajar. Kursus atau bimbingan belajar di Indonesia dapat dikategorikan menjadi pendidikan non-formal. Waktu penyampaian program pembelajaran biasanya lebih pendek apabila dibandingkan dengan pendidikan formal. Siswa di dalam kursus atau bimbingan belajar juga tidak memiliki batas usia dan materi pendidikan pada umumnya lebih banyak yang bersifat praktis dan khusus. Kedua, homeschooling. Pendidikan dengan metode belajar di rumah. Dewasa ini dikenal dengan sebutan homeschooling atau HS. Homeschooling melibatkan orang tua atau keluarga sebagai penanggung jawab utama atas pendidikan anak. Sampai saat ini homeschooling masih menjadi alternatif terbaik yang berkembang di antara pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Ketiga, pesantren. Pesantren menjadi satu dari sekian sistem pendidikan non-formal berbasis agama yang berdiri di Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Di pesantren, para siswanya atau para santri tinggal bersama dalam sebuah asrama. Adapun terlepas daripada itu semuanya, setidaknya dalam pendidikan pondok pesantren di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Contoh edukasi informal. Yang pertama, partai politik. Partai politik dapat dikategorikan menjadi wadah bagi setiap orang belajar secara informal. Kelompok atau organisasi politik yang memegang ideologi tertentu terorganisir dengan anggotanya yang memiliki ketertarikan, orientasi, nilai-nilai sosial dan cita-cita yang sama. Kedua, pengajian. Pengajian menjadi satu wadah pembelajaran agama secara informal yang sampai saat ini masih menjadi pilihan banyak pemeluk ajaran Islam. Sistem pengajaran ini bisanya diakomodir oleh organisasi sosial bersifat non-profit dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutinan, baik mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ketiga, organisasi relawan. Sejenis dengan LSM, namun organisasi relawan biasanya berdiri untuk menerima orang-orang yang memiliki keinginan membantu dan turut berpartisipasi memberikan pertolongan di wilayah-wilayah rawan bencana. Pekerjaan relawan ini mampu menjadi media pembelajaran informal yang baik bagi siapa saja tak pandang bulu. Contoh edukasi informal lainnya yaitu keempat, keluarga. Keluarga pada hakikatnya menjadi unit satuan terkecil yang menjadi wadah pertama kali setiap manusia belajar khususnya terkait dengan sosialisasi primer yang terjadi. Pendidikan informal keluarga sangat murah meriah dan ilmunya awet sampai akhir hayat. Kelima, masyarakat. Masyarakat menjadi unit satuan pembelajaran selanjutnya setelah belajar di dalam keluarga. Masyarakat dengan segala rupa sikap dan karakternya menjadi model pembelajaran informal yang membuat setiap orang akan belajar bersosialisasi dan beradaptasi. Keenam, lingkar pergaulan. Lingkar pergaulan menjadi wadah pembelajaran informal yang sifatnya lebih kecil dari masyarakat. Lingkar pergaulan yang berisikan kerabat dekat atau rekan-rekan sepermainan senasib, sepenanggungan akan menjadi salah satu proses pendewasaan setiap orang dalam belajar memahami dan mengerti bagaimana setiap orang tidak akan mampu hidup sendiri. Sekian penjelasan singkat mengenai pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Kiranya video kali ini dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.